Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai gizi prakonsepsi. Yang dimaksud dengan prakonsepsi, prakonsepsi berasal dari dua kata, pra dan konsepsi. Pra artinya sebelum, konsepsi artinya bersatunya sel telur dan sel sperma di saluran falopi untuk membuahkan embrio sebagai awal proses terjadinya kehamilan. Kapan sih masa prakonsepsi ini? Prakonsepsi ini yaitu pada masa 2 bulan sampai 6 bulan sebelum hamil. Mengapa pada masa prakonsepsi ini penting? Ya, karena pemenuhan gizi pada masa prakonsepsi akan menentukan keberhasilan kelahiran bayi normal dan sehat. Sehingga kita harus mengupayakan bayi yang akan dilahirkan itu dalam kondisi sehat. Relevan dengan Quran surat Al-Insan ayat 2 dan Az-Zumar ayat 6. Sekarang apa saja sih kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi masa prakonsepsi? Ada 5. Pertama yaitu PMS, premenstruasi sindrom. Premenstruasi sindrom yaitu gejala yang dialami oleh wanita memasuki masa prakonsepsi. Gejala ini dapat berbentuk gangguan fisik, gangguan perilaku, dan gangguan emosi. Salah satunya yaitu letih, lesu, tidak bertenaga, mual, sakit kepala, nyeri perut, kembung, sampai ke pembengkakan kaki dan tangan. Untuk mengatasi hal ini, teman-teman dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium dan kalsium. Makanan yang mengandung magnesium contohnya sayuran hijau, kacang-kacangan, ya, protein, dan buah-buahan. Sedangkan kalsium banyak terdapat pada susu. Berikutnya yang kedua yaitu obesitas. Obesitas sangat berhubungan dengan infertilitas, ya. Jadi lingkar pinggang lebih dari 89,5 cm dapat menjadi resiko terhadap gangguan fertilitas. Sehingga kita diupayakan untuk menjaga berat badan, ya, agar dapat menghasilkan kesuburan sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu gizi kurang. Gizi kurang ini pun dapat beresiko terhadap gangguan fertilitas. Jadi lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm beresiko terhadap gangguan fertilitas. Kemudian indeks massa tubuh kurang dari 18,5 cm itu pun beresiko terhadap gangguan fertilitas. Sehingga kita harus menjaga bahwa IMT kita berada pada IMT normal dan lingkar lengan kita berada pada lingkar lengan atas yang normal. Berikutnya adalah anemia defisiensi besi. 1 dari 2 wanita di Indonesia beresiko mengalami anemia defisiensi gizi besi. Jika kita kekurangan anemia defisiensi gizi besi, akan beresiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah di bawah 2,5 kg dan dapat menghambat pertumbuhan bayi selanjutnya. Makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi, misalkan sumber protein hewani yang bernilai biologi tinggi seperti daging, ayam, ikan, ya, susu dan hasil olahnya itu sangat tinggi mengandung zat besi. Yang kelima yaitu eating disorder. Apa sih yang dimaksud dengan eating disorder? Eating disorder ini adalah gangguan perilaku makan, ya, akibat obsesi tertentu, misalkan ingin menurunkan berat badan, ya, sehingga asupan makannya dikurangi, ya. Akibatnya tubuh menjadi lemas dan eating disorder ini beresiko menyebabkan gangguan fertilitas, ya. Selanjutnya, apa saja prinsip gizi pada masa prakonsepsi sehingga pada masa prakonsepsi ini kita dapat nanti pada saat hamil dapat melahirkan bayi yang sehat dan kuat, ya, supaya kita dapat menjalankan tujuan yang Allah ciptakan untuk beribadah. Hal ini relevan dengan
Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah menciptakan manusia tiada lain hanya untuk mengabdi kepadanya. Agar kita bisa mengabdi kepada Allah, kita upayakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Berikut adalah pemenuhan gizi pada masa prekonsepsi. Ada 7 poin. Yang pertama yaitu energi. Energi yang dikonsumsi yaitu berdasarkan berat badan, tinggi badan, umur, aktivitas, dan basal metabolisme rate. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat 65-70%. Diupayakan karbohidrat kompleks dan cukup serat. Ya. Yang ketiga, protein. Protein 10-15%. Diupayakan protein yang bernilai biologi tinggi, yaitu protein hewani yang kaya akan zat besi. Tadi untuk mencegah anemia defisiensi zat besi. Kemudian protein nabati, protein dari kacang-kacangan, terutama kacang-kacangan kedelai yang mengandung phytoestrogen untuk kesuburan. Yang ketiga yaitu lemak. Ya. Lemak 20-25%. Diupayakan asam lemak tidak jenuh ganda. Ya. Apa asam lemak tidak jenuh ganda? Yaitu asam lemak yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Diupayakan untuk mengkonsumsi ikan laut 3 kali 1 minggu ya. Dan buah-buahan yang mengandung asam lemak tidak jenuh ganda yaitu alpukat. Yang keenam, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang sangat penting pada masa prakonsepsi yaitu zat besi dan zinc. Untuk apa? Untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan mencegah kelelahan tubuh ya. Untuk mencegah anemia defisiensi zat besi ya, tadi sumber-sumbernya sumber protein hewani, kemudian dari sayuran hijau ya seperti bayam ya. Kemudian kalau sumber zinc itu makanan laut itu sangat tinggi kandungan zincnya. Yang terakhir yaitu cairan. Jadi cukup cairan 2 liter per hari. Demikian teman-teman pemenuhan gizi pada masa prakonsepsi ya. Apabila teman-teman menyukai konten ini silahkan like ya. Kemudian apabila ada topik-topik yang ingin kita bahas silahkan teman-teman tulis di komen. Dan jangan lupa subscribe ya agar teman-teman dapat mendapatkan info update dari kita dan share kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya mendapatkan manfaat yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.